Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para fans klub voli ataupun tim voli yang sebentar lagi akan bertanding atau bermain di Proliga 2025. Nggak kerasa Proliga 2025 segera dimulai pada tanggal 3 Januari besok. Jadi para penggemar voli Indonesia itu sudah bisa mengobati kerinduan untuk menyaksikan aksi-aksi terbaik para pemain voli terbaik yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Palembang Bang Sumsel Bubble, salah satu tim yang disebut-sebut akan menjadi kuda hitam, tim yang disebut akan menjadi underdog dan memiliki potensi untuk membuat kejutan yang sangat besar di Proliga musim 2025 ini. Palembang Bang Sumsel Bubble sendiri sebenarnya pada Proliga 2024 lalu itu sudah menunjukkan performa yang sangat baik khususnya di fase reguler. Selain itu juga Palembang Bang Sumsel Bubble di Proliga 2024 kemarin itu juga bisa meneruskan catatan positifnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tapi ternyata Palembang Bang Sumsel Bubble itu akhirnya melempem di fase final four dan itu sudah menjadi sebuah konsekuensi logis bagi Palembang Bang Sumsel Bubble sehingga mereka akhirnya gagal untuk menjadi juara Proliga 2024. Nah, saat ini manajemen Palembang Bang Sumsel Bubble itu sudah menyusun kekuatan, mereka tentu saja sudah melakukan evaluasi, mereka sudah melakukan penyesuaian dengan kebutuhan tim yang dibutuhkan untuk Proliga 2025. Tentu saja manajemen Palembang Bang Sumsel Bubble itu berharap agar pencapaian timnya itu bisa lebih baik dibandingkan Proliga 2024 yang lalu. Nah, salah satu gerakan atau manuver yang dilakukan oleh manajemen Palembang Bang Sumsel Bubble itu adalah mendatangkan trio pemain Pasundan. Saat ini Palembang Bang Sumsel Bubble dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan 3 pemain Pasundan yaitu Cep Indra, Ujang Nandar, dan juga Mar Jose. 3 pemain dari Pasundan itu tentu saja diharapkan bisa untuk memberikan kekuatan tambahan bagi Palembang Bang Sumsel Bubble. Syukur-syukur bisa membantu Palembang Bang Sumsel Bubble untuk menjadi juara Proliga 2025 ini. Kalau kita bicara mengenai Pasundan sendiri, saat ini memang para pemain Pasundan itu memang terpecah. Jadi paketan Pasundan itu tidak hanya membela satu tim, tapi beberapa tim di Indonesia dan juga di luar negeri. Khusus untuk di Indonesia, salah satu pemain Pasundan yang memang mendapatkan sorotan yang sangat tinggi itu adalah Farhan Halim, yang di musim 2025 nanti akan membela Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu juga ada Luffy Febrian Nugraha yang sempat dirumorkan atau diisukan akan ke Surabaya Samator, tapi ternyata Luffy memutuskan melanjutkan karirnya di Liga Kamboja bersama Bodyguard Headquarters. Nah, selain itu juga ada Jason Nathanael Kilanta yang akhirnya bergabung ke Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti. Nah, bergabungnya 3 pemain Pasundan itu dan juga para pemain lainnya itu akan dikolaborasikan atau dikerjasamakan dengan beberapa pemain senior yang dimiliki oleh Palembang Bang Sumsel Bubble. Jadi Sigit Ardian, kemudian juga ada Aji Maulana, itu disebut-sebut akan membela Palembang Bang Sumsel Bubble di Proliga musim 2025 nanti. Tentu saja kehadiran pemain senior ini sangat dibutuhkan karena kalau kita bicara di musim lalu, saat itu Palembang Bang Sumsel Bubble itu mayoritas pemainnya usianya adalah 21 tahun. Nah, kehadiran atau keberadaan pemain senior tentu saja diharapkan bisa memberikan dorongan motivasi, bisa untuk menularkan pengalaman dan juga kemampuannya kepada para pemain yang usianya lebih junior. Selain para pemain yang usianya lebih senior, Palembang Bang Sumsel Bubble itu juga mendatangkan pemain asing. Ini saat ini Palembang Bang Sumsel Bubble sudah done deal atau sudah resmi mendatangkan pemain asal Serbia, namanya adalah Mihalo Stankovic. Jadi Mihalo Stankovic sendiri itu merupakan pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Kalau saya baca datanya dari situs Volleyball, Mihalo Stankovic sendiri itu pemain kelahiran 1993. Itu artinya usia yang dimiliki oleh Mihalo Stankovic itu masih di usia golden age, dan tentu saja manajemen Palembang Bang Sumsel Bubble sangat berharap agar Mihalo Stankovic itu bisa menunjukkan performa yang lebih baik, syukur-syukur lebih baik dibandingkan 2 pemain asing Palembang Bang Sumsel Bubble di Proliga 2024 kemarin, yaitu Armin dan juga Al Hadadi. Nah,
Dari situs Volleybox ini juga Michailo Stankovic itu disebut memiliki tinggi mencapai 2 meter. Selain itu juga jangkauan speknya itu sangat tinggi karena mencapai 3,5 meter. Tidak hanya itu juga jangkauan blok yang dimiliki oleh Michailo Stankovic itu mencapai 325 cm. Michailo Stankovic sendiri itu memiliki riwayat, memiliki rekam jejak, dan memiliki pengalaman yang sangat panjang karena dirinya itu pernah membela beberapa klub di berbagai liga, khususnya di Liga Eropa. Michailo Stankovic sendiri berdasarkan data di situs Volleybox, dirinya itu pernah bermain di Liga Ukraina, kemudian juga pernah bermain di Liga Turki, dan juga pernah merasakan ketatnya persaingan di Liga Polandia. Kita ketahui Polandia itu merupakan salah satu kekuatan voli di dunia, bahkan mereka disebut-sebut saat ini sebagai salah satu rising star yang ada di voli skala internasional. Selain itu juga Michailo Stankovic itu memiliki catatan prestasi yang cukup mengagumkan, cukup membanggakan karena dirinya pernah beberapa kali membantu timnya melaju ke tangga juara. Di antaranya adalah ketika Michailo Stankovic itu berhasil membawa timnya menjadi juara Challenge Cup. Tidak hanya itu, Michailo Stankovic itu juga pernah membawa timnya menjadi juara Piala Polandia dan juga juara Ukraina Super League. Nah, selain itu juga Michailo Stankovic itu tidak hanya memiliki catatan berupa prestasi secara kolektif atau secara tim, tapi dirinya itu juga memiliki catatan prestasi individu yang juga tidak kalah mengagumkan. Jadi dengan posisinya sebagai outset hitter, Michailo Stankovic ketika bermain untuk sebuah klub di berbagai liga, khususnya di Eropa, dirinya itu beberapa kali mendapatkan award atau anugerah atau penghargaan yang cukup bergengsi. Salah satunya adalah ketika Michailo Stankovic itu dinobatkan sebagai best receiver di Piala Turki. Tidak hanya itu juga Michailo Stankovic itu sempat mendapatkan penghargaan sebagai best server di Challenge Cup, dan juga dirinya itu pernah dinobatkan sebagai best spiker di World Championship. Nah, dengan keberadaan Michailo Stankovic, kemudian trio Pasundan dan juga para pemain senior seperti Sigit Ardian dan juga Aji Maulana, tentu saja Palembang Bang Susebabel itu berharap bahwa prestasi mereka di Proliga 2025 nanti itu akan semakin baik lagi karena Palembang Bang Susebabel itu sudah sangat lama tidak merasakan gelar juara. Sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Proliga, Palembang Bang Susebabel itu memang sudah 2 kali menjadi juara, tapi itu sudah kejadian sangat lama. Jadi pertama kali Palembang Bang Susebabel itu menjadi juara Proliga itu pada tahun 2011. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2013, Palembang Bang Susebabel itu kembali menjadi juara Proliga. Sebenarnya Palembang Bang Susebabel itu memiliki kesempatan untuk menambah koleksi trofi juaranya karena mereka pernah lolos ke final pada tahun 2017 dan juga tahun 2018, tapi saat itu mereka dipaksa mengakui kehebatan atau ketangguhan lawan-lawannya di partai final Proliga. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana dengan manuver atau pergerakan yang dilakukan oleh manajemen Palembang Bang Susebabel untuk menyambut Proliga 2025? Kita doakan agar Palembang Bang Susebabel itu mendapatkan prestasi terbaik di Proliga musim baru nanti. Tidak lupa kita berharap agar timnas Indonesia itu bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.